Tony atau Abah Guru Sekumpul yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abuya Guru Haji Muhammad Rusdi Abdurrahman. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Nabiyina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtasa qaman li mahabbatih wa aqama qaman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي واسر لسان بجاهنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد الراحمين خصوصا لصاحب أصحاب هذا ولصاحب هذا الكتاب الكرام محمد زين بن هاجي عبد الله حضرة النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Adapun sebelum kita membaca manaqib waliullah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan berkat dan amdad dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Yang ulun hormati dan muliakan hadratul habaib wa syabaif, yang sama-sama kita muliakan yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama beliau yang hadir, dan mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua apa hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan terutama sahibul majlis, khadimul majlis, juga ashabi hadzal qaryah, seluruh penduduk Kota Bangun, selalu hatinya ikut bangun, tidak tidur. Dan terlimpah kepada ayahanda kita, ibu kita, keluarga kita, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum, dan mudah-mudahan kita semua dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru terutama, jadi tidak pernah mereka itu walaupun minyak goreng larang, ketakutan, jangan sampai bingung. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul busyra, mereka selalu gembira. Fil hayatid dunya, hidup di dunia, fil akhirah, dan hidup di akhirah nanti. Ila akhir ayat. Adalah halnya yang kita bicarakan ini adalah yang sering
disampaikan manakibnya oleh guru-guru kita dan kita meringkas untuk memperpendek waktu. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan apa yang kita baca dan kita dengarkan ini, dan mudah-mudahan mendapat keridhaan dari orang yang kita ceritakan tentang kemuliaan beliau pada malam hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adalah radhiyallahu an Syekh Kiai Muhammad Zain bin Haji Abdul Ghani yang dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Di masa mudanya beliau sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi. Dan beliau senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Segap Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Habib Ahmad Segap Semarang menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada Abah Guru Sekumpul seraya berucap, cium tangan Zeni, kata beliau. Cium tangan Zeni, ini kutub cilik, ujar beliau, atau kutub kecil. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Dan adalah ketika berumur 9 tahun beliau itu mulailah belajar. Ketika belajar di Darussalam Martapura, guru-guru radhiyallahu anhu di masa itu adalah orang-orang besar yang menjadikan beliau wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah syekh murabbi mursyid beliau yang membimbing radhiyallahu secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yaitu kebanyakan dari ulama-ulama yang terkenal seperti Kiai Haji Saman Mulia, paman beliau sendiri yang dikenal dengan Guru Padang, dan Kiai Falak Bogor, dan yang lebih utama adalah Guru Bangil yang beliau banyak mengambil sanad dengan Syekh Muhammad Syaruni Abdan Bangil. Bahkan beliau sempat mengambil 40 tariqat yang beliau jalani satu persatu. Seperti yang beliau ajarkan di majelis beliau di Sekumpul, yang paling besar adalah tarikat Samaniyah. Selain daripada itu ada tarikat Ahmadiyah, tarikat Idrisiyah, dan tarikat Al-Aidarusiyah. Tapi yang paling diutamakan oleh beliau adalah tarikat Samaniyah. Karena dalam manaqib Syekh Saman radhiyallahu an, beliau pernah berkata, ujar Syekh
radhiyallahu an, barang siapa mengambil tarikat kepadaku dan diamalkannya, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut rasa adam mahdum, yaitu adam semata-mata, yakni tidak merasa mempunyai wujud, tidak merasa mempunyai sifat, dan tidak merasa mempunyai af'al. Akan tetapi yang Allah lah yang bersifat wujud hakiki. Seandainya tidak didapatnya di awal umurnya, maka akan Allah berikan di akhir umurnya, asal diamalkan. Ini kebanyakan kita kada heran-heran sudah diberi ijazah oleh guru, dikira ringan sekalinya berat, ulun aja sampai terkodo-kodo menggawinya. Yang zikirnya tuh 166, la ilaha illallah, Allah Allah 66, hu 77, kemudian bertawasul dan berdoa. Itu aja setiap habis subuh dan habis asar. Itu pun kita banyak terlupa, apalagi begadang malamnya. Yang lebih parah itu kada bangun subuh, nyata lepas, kebanyakan main PS. Padahal radhiyallahu an itu mencontohkan kepada kita seperti beliau mengamalkan zikir itu setiap hari tidak kurang daripada 24.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dilazimi beliau. Dan waktu kita belajar di sana, beliau menyebutkan setelah disuruh oleh guru-guru bila memperbanyak salawat, maka beliau memperbanyak salawat sampai akhirnya mendapat ijazah langsung dari Rasulullah. Nabi yang menyuruh, ujar beliau, kada kurang aku sehari membaca salawat 50.000 kali. Jadi cocok aja kalau beliau ini diangkat derajatnya sebagai wali Allah. Kita yang mengamalkan 10 kali sehari aja nanti akan dijamin mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya pagi 10, sore 10, apalagi sampai 50.000 kali. Dan beliau kalau yang kita dengar di Facebook ada, disebarkan di media sosial, yang kata beliau kalau ingin sebelum mati melihat tempatnya di surga, jangan kurang membaca salawat sehari paling tidak 1000. Itu sesuai dengan yang ada hubungannya dengan hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Kalau orang membaca 1000 salawat, Allah siapkan surga bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Jadi beliau ini adalah orang yang tabarruh bil ulum. Disebutkan dalam manaqib ini bahwasanya beliau ini orang yang penuh dengan ilmu, bahkan disebut lautan ilmu. Guru-guru beliau banyak, jadi jangan sampai kita berguru kepada satu guru saja. Jangan mentang-mentang guru itu aja ada, guru itu aja yang dimuliakan, guru itu aja yang didatangi. Banyak guru-guru yang lain. Kenapa? Karena Nabi menyuruhkan kita menghormati guru-guru, bukan satu guru. Sebagaimana sabda beliau, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Di zaman akhir ini kebanyakan orang, kalau kita perhatikan, kalau sudah dengan satu guru, guru itu aja. Kalau guru lain kan herannya lagi. Bahkan dilecehkan. Hebat guru unda pada gurunya ajar.
Bungul. Guru-guru yang diberikan Allah Subhanahu wa taala warisan ilmu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa disamakan, ada yang kadarnya lebih, ada yang sedang. Kalau kurang kada mau jadi guru. Mesti belajar dulu. Jadi abah guru sekumpul ini alhamdulillah kita berada di zaman beliau. Dan beliau adalah orang yang paling banyak membawa umat insyaallah. Paling banyak membawa umat sampai orang-orang yang tidak pernah kenal dengan beliau pun cinta dengan beliau. Yang tidak pernah bertemu dengan beliau cinta dengan beliau. Kita ambil satu dalil dari perkataan Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Minhajus Sawi yang dikatakan beliau yang ditulis oleh Al-Habib Ibrahim Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang kata beliau, ma tazharu barakatus salih ala man sahibahu illa ba'da mautihi. Tidak nampak barakatnya orang soleh, karamatnya orang soleh itu kepada orang yang bergaul dengannya illa ba'da mautihi, kecuali sesudah meninggalnya baru nampak. Wal waliyu yakunu i'tina'uhu, dan bermula wali itu kata beliau yang mendapat maunahnya karamatnya pertama bi qarabatihi adalah keluarganya, walla idzina bihi yang kedua murid-muridnya yang mendapat izin mengamalkan ilmunya walaupun itu sekedar zikir, namun diamalkannya istiqamah, mendapat ijazah membaca salawat misalnya 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, cuma satu itu diamalkannya istiqamah, maka ini orang akan mendapat maunah atau karamat dari gurunya. Wa fi wa ba'da mautihi aktsaru min i'tinaihi fi hayatihi. Sesudah meninggalnya kata Imam Haddad radhiyallahu an, lebih banyak didapat maunah atau karamah wali tersebut daripada waktu hidupnya beliau. Jadi waktu hidupnya ada juga, cuman tertentu kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang datang kepada beliau. Bukannya tidak memberi berkah karamahnya, tetapi waktu hidupnya itu li'annahu masyghul ditaklif. Waktu hidup beliau itu sibuk dengan beban yang sudah diberikan Allah, yang diberikan Allah kepada beliau, masih sembahyang 5 waktu, masih membaca Quran. Jadi kita hendak mengambil berkat, tak halang, kita ketok pintu, beliau lagi beramalan. Kita datang ke rumah, Sidin mengajar, karena kau diganggu. Kita datang ke rumah Sidin, Sidin masih membaiki sepeda. Maulah kita menyuruh, guru ulun datang hampir membaiki sepeda. Tampar benar aja Habib Mustafa. Karena beradab lalu lawan orang alim. Mesti kita orang alim ini melihat wajahnya aja mulia sudah. Ujar abah guru, amun dapat seretannya, maksudnya tuh dapat lirikan matanya, luntur dosa kita. Baru melihat pandangannya. Waktu ulun di sana pernah mendengar Sidin hadap-hadapan. Ujar Sidin, kita tak imbai aja makan menyuap dengan tuan wali itu nah, habis dosa di awak. Jadi ulun umpat ya, waktu Sidin nak makan, tunggu Sidin menyuap. Pas Sidin menyuap, sap obat suap. Dua kali ulun menyuap, 2 kali Sidin menyuap, ulun suap. Nah, ada ketiga kali batungak Sidin. Tahulah batungak. Tahulah batungak. Harapan. Orang Banjar aja tahu batungak tuh. Bangkat dagu. Nah, aja Sidin bangkat dagu. Pas anak menyuap ketiga, ulun tunggui. Nah, bangkat dagu Sidin kayak ini.
Oma melihat Muhasidin, wajah Sidin itu langsung kalang kabut hati rasanya. Kada karuan. Iya kada kasuapan bah tuh. Bihmat nyok langsung. Asa supan ada. Pokoknya kada karuan hati kita langsung melihat wajah nang luar biasa bungasnya. Memandang wajah itu. Jadi disitulah kita caranya jar guru. Di dalam kitab apa Minhajul Abidin itu ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bila orang melihat wajah orang nang alim itu, maka inya lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda yang inya sedekahkan di jalan Allah. Itu orang melihat wajah orang nang alim baru. Lalu ada hadis lain ujar Nabi SAW, salamaka alal alim, memberi salam engkau kepada orang yang alim, khairun lak, lebih baik bagimu, min ibadatin alfi sanah, daripada beribadah 1000 tahun. Artinya orang alim ini luar biasa. Wajahnya aja mengalahkan ibadah orang sampai 1000 tahun kalah. Larut jadinya lah. Terus kah? 11. Nah ya rupanya hadir abah guru nih. Dikesahkan Sidin. Mudah-mudahan kita dapat nazar dari abah guru sekumpul. Memang belum habis perkataan Imam Haddad tadi itu ujar Sidin. Wa fi hayatihi li'annahu fi hayatihi masyghulun bit taklif. Karena waktu hidupnya beliau itu masyghul, sibuk dengan beban yang masih diberikan Allah SWT, masih mengerjakan yang wajib 5 waktu, mengerjakan pekerjaan sunnah, membantu orang, apalagi taat pada kuitan. Sidin yang paling hebat kalau ulun perhatikan. Selama ulun ketemu dengan orang, Sidin kada bisa meninggal. Sidin kada ngerti aja bukan pian di bahasa ulun lah. Ngerti kah? Kalau kada paham, kena minta terjemahkan dengan guru Fairil. Sidin rancak ke Samarinda. Ulun alhamdulillah hanya ini bisa mengabulkan. Nah, berapa kali Sidin menyuruh ke sini meminta minta ampun maaf kepada pian barataan, terutama yang meminta guru Fairil, mudah-mudahan beliau bertambah berkah, tambah sugih, dibanyakan Allah Ta'ala duitnya. Wah ini undang kami banyak banget Habib didatangkan. Wa fi hayatihi li'annahu fi hayatihi masyghulun bit taklif wa ba'da mautihi tarahallahul a'ba. Sesudah meninggalnya beliau, nah habis kada ada lagi kewajiban yang diberikan, kada ada beban lagi. Nah, kita ketemu kapan saja bisa. Kenapa? Karena Sidin kada mati. Karena Quran menyebutkan wali Allah itu hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Bahkan mereka itu hidup, wali-wali Allah itu. Kalau walinya aja hidup, masa Nabi meninggal? Masa Nabi kita mati? Nabi kita hadir bila dibacakan riwayat beliau. Beruntung kita hadir, apalagi ada anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW di tempat ini. Mereka adalah orang yang hakikatnya alim berataan. Namun kita ini cuma dipinjami aja ilmu. Jadi kalau kita benar-benar memperhatikan ayat yang difirmankan Allah SWT dalam surah An-Nisa 54, nah itu karena pian pelajari, pian perhatikan bunyi ayat itu, nah supaya tahu kalau bubuhan Sidin ini nang sugih. Kita ini dibari isi Sidin aja duit, jadi sugih juga. Jadi waktu hidupnya beliau, abah guru sekumpul, kada banyak yang dapat karamat maunah daripada abah guru sekumpul. Tapi sesudah meninggalnya beliau, nang kada pernah ketemu gin ke sana.
bahkan tidak terbendung manusia datang. Waktu hidupnya beliau yang datang banyak, tapi tidak sebanyak yang datang sesudah meninggalnya beliau. Bahkan berani korban gratis makanan, warung-warung gratis, ada yang gratis tambal ban, gratis bensin. Untung ada gratis kawin. Ya ada gratis kawin nih, banyak yang daftar. Apalagi nang datang nih bujangan berataan. Lihat Habib-Habib nih bini sini ditinggal berataan. Jadi takutan ulun kalau pindah ulun nang dicurigai gana. Jadi jangan pian kira jadi ini bujangan diisi bini berataan. Jangan wani-wani mendaftar habis ulun gana dimarahi bini sidin. Babnya ada yang wani anak parang digulu. Nampun maaf. Nah pokoknya barakat Abah Guru mudah-mudahan terlimpah di majelis ini. Terlimpah kepada keluarga kita, di rumah-rumah kita, di kampung kita, dan dicintakan orang-orang yang hadir di tempat ini kepada wali Allah. Sekalipun itu bukan Abah Guru dan wali-wali yang lain yang dicintai Allah, dibukakan hati kita untuk mengenal mereka semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf minta hal min poreza ulun kada tapi bisa ya orang tuh anak baca ramah anak belucu-lucu kada tapi hafal kepada guru-guru tatuha kampung tokoh masyarakat. Ampun maaf ulun bila ada salah khilaf dalam berbicara dan bila ada kekurangannya mudah-mudahan Allah tambahkan dengan yang shawab. Amin. Amin ya rabbil alamin. Masya Allah la quwwata illa billahil aliyil azim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan manaqib daripada Abah Guru Sekumpul yang disampaikan oleh Abuya Haji Muhammad Rusdi Abdurrahman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil berkahnya, bisa mengamalkan berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh beliau tadi. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk ke acara berikutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Ghalib Al-Idrus terkait Isra wal Mi'raj. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Bib bagus mic-nya Bib. Itu kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang insya Allah dengan hadirnya mereka semua di kampung kita akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga sudah jam 11 lewat. Jadi kada bisa kami sebutkan satu persatu nama-nama habaib. Alhamdulillah hadir banyak habaib di kampung kita ini, di majelis yang penuh keberkahan Nurul Yakin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tadi sudah dibacakan manaqib guru kita, guru sekumpul, orang yang salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad. Tapi tidak bisa guru kita, guru sekumpul itu bisa memiliki derajat yang tinggi, melainkan bagaimana bisa berhubungan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa orang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau pian hendak parak lawan Allah Subhanahu wa taala, hendak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak dicintai oleh manusia. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada penduduk di langit, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada seorang hamba itu, maka cintailah hamba tersebut. Nah, termasuk ini guru kita, guru sekumpul ini dicintai oleh umat manusia. Bagaimana? Karena Allah cinta lawan sidin. Mudah-mudahan Allah cinta lawan kita seberataan. Duduknya kita, hadirnya kita di majelis yang penuh keberkahan ini, insya Allah kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mustahil Allah menolak daripada doa permohonan kita di majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama guru kita, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan juga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal. Kita perhatikan bagaimana guru kita, guru sekumpul ini berkaitan dengan Isra Mi'raj juga. Ya, Isra Mi'raj, kita perhatikan guru kita, guru sekumpul itu, kalau kita baca manaqibnya, guru sekumpul itu memang mulai halus itu sudah dididik di dalam rumah tangga, keluarga, kuitan yang penuh keberkahan. Kalau kita baca manaqib guru sekumpul itu, mulai bayi Sidin itu sudah, Sidin kadang mau nyusu daripada susu mamanya. Artinya apa? Yang dihisap yang pertama kali adalah air liur seorang ulama, Guru Abdurrahman. Bujur guru lah. Artinya apa? Kadang mungkin guru sekumpul ini cinta dengan ulama, melainkan keluarga kuitan tuh sudah paham bahasa Banjar kalau lah. Kalau kada kau bahasa Banjar, ulun bahasa Kutai ini. Hambat tepuntal tepulilit pulang, ulun kada paham juga. Artinya guru kita, guru sekumpul, tidak mungkin beliau dekat dengan ulama bisa mengambil berkah dari air liur Guru Abdurrahman, melainkan orang tua beliau sudah dekat dengan ulama. Artinya kita bersyukur, kita dekat dengan ulama, sering duduk di dalam majelis Raudhah min Riyadil Jannah. Ini taman dari taman surga. Tidak mungkin kita duduk di taman surga kalau kada masuk surga. Surganya, artinya insya Allah kita yang senang di dalam majelis-majelis seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, asal istiqamah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya. Karena apa? Sudah masuk di tamannya. Ini kayak apa? Orang hendak masuk surga, duduk di tamannya aja kada pernah. Bujur kada? Bujur. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Memang tadi Guru Abdurrahman tadi menyampaikan penutupan majelis Nurul Yakin. Tapi jangan juga kita majelis ditutupi seberataan. Insya Allah Ramadan kita buka majelis di mana-mana. Di sini ditutup, tapi dilanggar, dan di masjid-masjid dibuka. Karena apa? Pentingnya kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Isra Mi'raj adalah bulan kejadian peristiwa yang sangat dahsyat yang menunjukkan kepada kita bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita perhatikan di dalam ayat yang dibacakan oleh qari tadi itu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Allah yang memperjalankan Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil. Sebagian orang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa penerimaan tugas untuk melakukan salat 5 waktu. Artinya Nabi Muhammad berangkat Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah, menerima kewajiban salat 50 waktu, dipotong 45 sampai 5 waktu salat. Bujur kada? Bujur. Tapi hikmah di antara peristiwa Isra wal Mi'raj, kalau seandainya cuma peristiwa Isra wal Mi'raj itu menerima perintah salat saja, maka bisa saja Allah memperjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha, tanpa ke Masjidil Aqsa. Bujur kada? Bujur. Tapi ternyata apa? Allah kumpulkan para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Semua para nabi dan rasul dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Bahkan mereka melakukan sholat berjamaah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana Nabi kita Muhammad? Nabi ki, sallu ala nabi. Udhkuru salah ala nabi. Bahwasanya Nabi kita harus bangga diisi Nabi seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita dipimpin, diperintahkan untuk memimpin imam dari para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul di belakang Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Bahwasanya Adam dan semua yang ada di bawahnya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai Nabi Isa alaihissalam, semua akan di bawah panjiku pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad diberi gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, karena sidin yang memimpin para nabi dan rasul. Maka apa hikmah di dalam peristiwa sholat berjamaah para nabi dan rasul? Adalah hikmahnya agar mereka dapat memandang wajah suci Nabi kita Muhammad SAW. Agar para nabi dan rasul itu dapat memandang wajah suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama. Malaikat Jibril mengetuk daripada pintu langit pertama. Orang di dalam langit pertama mengatakan, makhluk malaikat yang ada di langit yang pertama mengatakan, man bil bab, siapa yang di pintu yang mengatuk ini siapa? Ana Jibril. Aku Jibril. Kemudian baca hadis tentang Isra wal Mi'raj, ceritanya kayak ini. Ulun singkat aja karena sudah jam 12, jam 3, jam 23, jam 11. 11. Padahal wong Jawa. Kok Ogi? Ogi Kak Ji? Bahwa saya diketok pintu pertama, tok tok tok. Siapa di pintu? Ulun Jibril. Waman ma'aka, dengan siapa pihak Jibril? Ma'i Muhammad. Ulun bersama Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Apakah sudah diutus Muhammad? Nggih, sudah diutus Muhammad. Baru dibuka pintu pertama. Siapa yang di langit pintu pertama? Adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Abul Bashar, bapaknya seluruh umat manusia. Manusia semuanya dari Nabi Adam. Yang berpadah dari warik itu, inya abahnya aja wariknya. Kita semua abah kita keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam mengatakan apa? Marhaban bi ibni saleh wa nabiyyi saleh. Marhaban, selamat datang wahai nabi yang saleh, anak yang saleh, kata Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam mengatakan apa? Ni'mal maji'ija, kata Nabi Adam. Wahai penduduk langit, bahwasannya anugerah nikmat yang ditunggu-tunggu kedatangannya telah datang, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditunggu kedatangannya di langit yang pertama. Begitu juga kejadian di langit kedua. Langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Terus sampai langit ketujuh. Semua para nabi dan rasul mengatakan ni'mal maji'ija.
Anugerah yang ditunggu-tunggu kedatangannya telah datang. Nikmat yang ditunggu-tunggu kedatangannya telah datang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di alam-alam malakut, alam yang kita belum pernah masuk ke dalam alam tersebut, mereka memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita seharusnya sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana kita parak lagi masuk di dalam bulan kita. Ini bulan Ramadan adalah syahra ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam bulan kita. Bahkan bulan Ramadan, Allah anugerahkan bagi kita bulan suci Ramadan, Sayyidus Syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan yang ada. 12 bulan itu pemimpinnya adalah bulan Ramadan. Allah tetapkan bulan sebagai pemimpin adalah bulan Ramadan. Dan Allah persiapkan bulan Ramadan bagi kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Uzkur salat ala Nabi. Artinya kita siap-siap ini hendak masuk bulan Ramadan. Di dalam perkataan seorang ulama, al-imdad ala qadril istidad. Anugerah Allah itu masuk turun kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ala qadril istidad, atas kadar persiapan kita untuk meraih daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan Ramadan itu seperti hujan. Untung kada hujan nih panitia. Padahal panitia nah kini. Kemarin hujan-hujan terus, alhamdulillah qabul hajat panitia, qabul hajat kita seberataan. Amin ya rabbal. Ini bulan suci Ramadan itu seperti hujan. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan? Ada yang mempersiapkan dengan sedikit kesungguh-sungguhan. Seperti membawa segelas. Ini nah, ada membawa gelas kayak ini. Artinya dapat hujannya sesuai dengan yang dia semangati di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ada yang sedikit lebih besar dengan membawa kayak gayung. Artinya dia lebih banyak dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bawa semangat seperti ember. Maka dapat anugerah dari Allah sebanyak seperti ember. Itu gambarannya seperti itu. Kelebihan semangatnya bujur-bujur. Pokoknya ulun Ramadan ini harus hatam Al-Quran. Tahun kemarin ulun luput kadar hatam Al-Quran. Tahun ini harus hatam Al-Quran. Harus ada mempersiapkan diri kita. Harus kita siap-siap untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bulan itu adalah bulan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi anugerah Allah itu Allah turunkan. Ampunan Allah turunkan. Rahmat Allah turunkan. Nikmat Allah turunkan. Keridhaan Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Maka kita wajib mempersiapkan apa yang kita persiapkan untuk bulan suci Ramadan. Kalau bulan Rajab, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan doa kita di malam nisfu Sya'ban Allah kabulkan. Allah berikan bagi kita, guru-guru kita, habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan zahir maupun batin. Dimudahkan segala urusannya. Dan dikabulkan segala hajatnya di dunia. Dimudahkan urusan dunianya, di akhirat diampuni segala dosanya. Amin, amin ya rabbal. Jadi siap-siap kita bulan suci Ramadan. Apa yang kita siapkan, jangan siapkan apa? Minyak goreng ngumpuli banyak-banyak. Karena gairah karena meledak lagi harganya. Persiapkan sudah kayak apa keimanan kita, kesungguh-sungguhan kita. Mana ada rezeki lebih, nukarmu kena hanyar. Jangan nang rabit-rabit tuh dipakai juga. Kita siap-siap artinya apa? Kita menunjukkan kalau kita ini sungguh-sungguh. Baju gamis, jangan baju gamis yang 5 tahun itu jadi pakainya. Nukar yang bagus, karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat hambanya. Kalau bagus, kalau indah, artinya hambanya kalau inya memakai baju yang indah ketika beribadah, inya menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena anugerah diberikan rizki yang halalan thayyibah. Nukar, bukan ulun promosi, bang bawa dagangan di situ. Bukan dagangan ulun, cuma ulun bawa di situ. Tapi tukar dia aja, biar himong juga kan senang, yang dijual senang, yang nukar juga senang.
Karena bagi hasil kira-kira lah. Aman aja kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kepada kita kepandangan rahmatnya, dan kita ingati malam pertama Ramadan. Jangan kita ngejar malam Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan. Dari awal tuh nah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya Allah malam pertama Ramadan. Ya, malam Ramadan pertama itu tanggal berapa, Beb? Malam Sabtu kah, malam Minggu? Itu banyak yang bertakun seperti itu. Itu membuktikan kalau mereka cinta, rindu kepada Ramadan, mempersiapkan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Bertakun malam Sabtu kah, malam Minggu? Nah, kalau malam Sabtu bisa jadi malam Sabtu itu kalau tergantung ru'yah. Kalau menteri agama, panitia menteri agama, bukan menteri agamanya, menteri agamanya karena digesernya pulang. Depak, ya, Departemen Agama menentukan misalnya ru'yah tanggal 29 hari Jumat tanggal 29 Sya'ban, maka isuknya kalau ru'yah kelihatan malam Sabtu ada hilal, maka bisa puasa kita tarawih di malam Sabtu. Kalau kada ada hilalnya, maka menyempurnakan daripada bulan Sya'ban sampai 30 hari. Kada mungkin ada bulan Sya'ban sampai 31, pun digeser lagi 31, itu kada mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW itu di dalam hadis, beliau menyebutkan, asyahru, itu hakadha, kata Nabi SAW. Satu bulan itu jumlahnya begini, kata Rasulullah. Begini dan begini. Ya, begini 5, 10, begini 2 kali diulang dan sekali diulang begini, artinya 9, 29. Au kata Nabi SAW, begini kaza 3 kali diulang atau 30 hari. Satu bulan itu kalau kada 29, 30 kada ada yang 28 kecuali bulan Februari. Bulan Hijriyah itu kada ada yang sampai 28, 29 atau 30. Pun bisa geser aja sudah pian sorangan. Ya, pokoknya intinya wasiat bagi ulun pribadi dan juga bagi kita semuanya, kita siapkan dari malam pertama Ramadan. Ya, kita persiapkan dari malam Ramadan karena Allah akan memandang hambanya yang bersungguh-sungguh menyambut bulan suci Ramadan. Dari malam pertama Allah pandang, barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama bulan Ramadan, lam yu'adzibahu, maka ia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, untuk bergembira menyambut bulan suci Ramadan, yang mana Nabi kita sendiri mengatakan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan, kalau Ramadan ila Ramadan, kata Nabi SAW, Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan nanti ini. Jum'ah ilal Jum'ah, salat Jumat sampai salat Jumat. Salat fardu sampai salat fardu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh lagi. Pian salat sehari semalam, salat 5 waktu, kemudian salat Jumat sampai Jumat, kemudian Ramadan ketemu Ramadan lagi, itu kafarah bainahuma. Kafarah, dihapus semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dalam sehari, kalau kita melakukan salat 5 waktu, artinya kalau pian melakukan salat 5 waktu, maka Allah hapus semua dosa-dosa kita selama sehari. Adapun dosa yang selama seminggu, kalau Jumat pian salat Jumat, bebinian kalau dosa salat Jumat, ya siapkan aja bajunya malam Jumatnya. Nah. Pokoknya Jumat sampai Jumat tuh kafaroh, dihapus dosa selama seminggu. Begitu juga Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Itu dihapus segala dosa kita lah antara Ramadan dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan bulan suci Ramadan
Allah berikan kita kesehatan zahir maupun batin, dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menghidupkan daripada bulan suci Ramadan, puasa di siang harinya dan di malam harinya kita tarawih dan membaca kitab-kitab suci Al-Qur'an berkat Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah kama nawa abauna salafuna sallallahu alaihi yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pertanyaan Mau'izatul Hasanah daripada guru kita Al-Habib Ahmad Al-Ghalib Al-Aidrus. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan nasihat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara terakhir, yaitu pembacaan rangkaian tahlil dan doa haul untuk Abah Guru Sekumpul serta doa penutup untuk acara kita pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh guru kita Abah Haji Muhammad Rusdi Abdurrahman. Waktu tempat kami persilakan. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله قلبي دائما لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي صلى الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكرم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي والإخلاص ثلاثا والمعوذتين خصوصا أرواح كل مشايخ مع المسلمين ولآبائنا وأمهاتنا من الحاضرين والحاضر في هذا المجلس ومن الخصوص لصاحب الهول شيخ محمد زين بن علي ولكل مشايخنا أجمعين حضرة النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له سنة في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يقول له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق جل ما خلق من شرقة إذا قاب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li ajim sultanik. Subhanaka la nuhsi syana 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله وأوصل ثواب ما قرأناه وما تلوناه من القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه سعاد شريفات هادية منا واسلة ورحمة منك ناجلة وبركة شاملة وصدقات متقبلة نقدمها ونحدها إلا حضرة سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم زمل أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وعلى كل منهم وشعبة أجمعين والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين زمل الروح سيدنا المحجر إلا الله أحمد بن إسحاق وسيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد الصقاب وجميع سادتنا أبي علوي وإبد الصالحين سم الأرواح من استمها أخونا بسببهم وتلون القرآن لك من الأجلهم خصوصا Syekh Muhammad Arasad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari wa Habib Saleh bin Muhsin.
وحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وحبيب إدريس بن سالم الجبري وجميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنات. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وأجعله نورا يشعى ويتالع بين أيديهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإدقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداعا لهم من النار وأمانا لهم من النار وسلامة لهم من النار. اللهم ورفع في درجاتهم وضائف حسنتهم وأنزل في عافيتهم وتجاوز عن سيئاتهم ونقلهم من ديك الخلد إلى جنتك الجنات الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود. يا الله يا الله يا معبود يا جل فضل والكرم والجود يا منببه لشعال فضله ورحمته والمغفرة غير مسدود. اللهم ومثل جلك ودعا فجلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين واجب الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أدخل اللهم في قبورهم روح وريحان والبشرة ورضوان والبشارة والأمان بجوارك برفيع الجنان إنك كريم منان. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya Karim. Dengan berakhirnya doa yang sudah dibacakan tadi oleh guru-guru kita, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami selaku panitia pelaksana mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan terima kasih banyak juga atas dukungan